Hasil survei menunjukkan bahwa warga Solo puas dengan kepemimpinan Gibran. Wah, bisa jadi modal maju pemilu 2024 nih. Saya dan Pak Teguh, Sabtu Minggu tidak ada libur. Kita langsung gerak, kita langsung kerja. Tidak perlu menunggu sampai hari Senin. Jangankan 100 hari ya toh, kita bisa lihat kok di hari pertama beliau dilantik, di hari itu juga langsung beliau menyempatkan diri datang ke 5 lokasi gitu. Mulai di Pasar Legi, Klewer, Putri Cempo, kurang lebih 5 lokasi mereka di hari pertamanya langsung melakukan gaspol lah istilahnya kita. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Pemerintahan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso, genap berusia 1 tahun, yaitu pada 26 Februari 2022. Yang lalu pasangan Gibran dan Teguh dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung Paripurna DPRD Solo pada 26 Februari 2021. Gibran Raka Buming Raka telah berhasil untuk menghipnotis masyarakat Solo dengan segala belusukannya, ketegasannya, serta kepiawaiannya dalam membangun kota Solo. Hal ini diketahui berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Gibran dan Teguh yang dilakukan program studi Magister Administrasi Publik, program Pasca Sarjana Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo. Dari hasil survei tersebut ada sekitar 79,3% responden mengaku begitu puas dengan kinerja Gibran Raka Buming Raka, yaitu selama 1 tahun menjabat di kota Solo. Kemudian, sebanyak 93,5% responden menyatakan Gibran begitu merakyat. Kepuasan masyarakat atas kinerja Gibran selama 1 tahun memimpin Solo bagi kami adalah merupakan kabar gembira. Itu artinya menjadi apresiasi positif warga Solo terhadap Gibran Raka Buming Raka. Masyarakat Solo menilai bahwa Gibran Raka Buming Raka adalah figur seorang pemimpin yang bisa jadi akan mengalahkan kecermelangan bapaknya dan pantas untuk memimpin Indonesia ke depan. Memang, tampuk kepemimpinan di Indonesia harus lahir dari orang-orang yang pernah susah serta berjuang bersama-sama rakyat, sehingga apa yang menjadi kesulitan rakyat ke depannya bisa dipikirkan secara detail, baik fisik maupun solusi. Jangan mengharapkan Indonesia akan menjadi sejahtera bila tampuk kekuasaan di negeri ini akan dipegang oleh orang-orang yang sama sekali tidak pernah susah, apalagi akan dipimpin dengan orang-orang keturunan yang bukan asli pribumi, karena pasti jiwa nasionalismenya dalam diri orang keturunan pasti tidak ada setajam orang-orang pribumi. Memimpin sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia yang kita cintai ini tak bisa diambil dari orang-orang seperti itu, karena mereka setidaknya harus bisa memahami seluk-beluk dari berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga rakyat Indonesia akan ditinggikan dan bukan malah direndahkan. Dengan pembodohan, memang Gibran Raka Buming Raka adalah sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dia memiliki jiwa kerakyatan seperti bapaknya. Memang para pembenci Jokowi akan selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka selama menjabat wali kota Solo itu adalah pencitraan. Banyak yang menyaksikan keberadaan dirinya. Bahkan para pemuja-pemuja Demokrat selalu mengatakan bahwa itu adalah politik dinasti keluarga dan lain sebagainya. Ya, padahal yang jelas-jelas melakukan politik dinasti adalah junjungan mereka sendiri. Gibran memulai karir politiknya dengan bersih, terpilih jadi wali kota Solo lewat jalur demokrasi, bukan dicabut karir militernya. Lalu diikutkan pilkada DKI dan gagal. Gibran, seperti halnya Jokowi, menapaki karirnya dari bawah, seperti halnya kepercayaan orang Indonesia zaman dulu yang selalu memiliki pandangan bahwa jika kita menjalankannya dari bawah yang benar, maka akan secara sempurna sampai ke puncak tujuan. Atau dalam peribahasa Jawa ada yang bilang, alon-alon asal kelakon.
jangan terlalu bernafsu apalagi sampai menghalalkan segala cara. Seperti orang keturunan yang mengaku-ngaku warga pribumi ke Jogja, mengaku asli warga Jogja ke Cirebon, mengaku asli Cirebon, dan ke Madiun pun mengaku asli Madiun. Jangan-jangan bila dia ke Papua akan mengaku orang asli Papua. Apalagi sampai mempolitisasi agama, ayat dan mayat, diangkat menjadi Habib dadakan dan tiba-tiba punya silsilah kerajaan. Nafsu yang terlalu dipaksakan, tapi memang Gibran Rakabuming Raka masih terlalu muda. Mungkin Gibran harus menjalankan tugasnya dulu dengan baik, terus membenahi dan memajukan kota Solo sampai benar-benar matang setelah ia melangkah secara perlahan, namun pasti agar semakin meyakinkan rakyat Indonesia untuk menuju jenjang berikutnya. Memang banyak masyarakat sudah gundah gulana melihat masa depan Indonesia di tahun 2024 karena sistem negara ini hanya 2 periode. Lalu siapa penerus Jokowi? Apalagi figur seorang Jokowi sudah kadung bisa yang serta digandrungi rakyat Indonesia. Dan Mas Jokowi sudah sangat begitu tinggi. Indonesia ini butuh sosok seperti Jokowi, dan ini hanya ada pada diri Gibran maupun Ganjar Pranowo, bukan warga keturunan yang suka kelebihan bayar ataupun anak yang disayang papa yang bergelar Habib secara tiba-tiba. Pemerintahan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso genap berusia 1 tahun, yaitu pada 26 Februari 2022. Yang lalu pasangan Gibran dan Teguh dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Paripurna DPRD Solo pada 26 Februari 2021. Gibran Rakabuming Raka telah berhasil untuk menghipnotis masyarakat Solo dengan segala belusukannya, ketegasannya, serta kepiawaiannya dalam membangun kota Solo. Hal ini diketahui berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Gibran dan Teguh yang dilakukan program studi Magister Administrasi Publik, program Pasca Sarjana Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo. Dari hasil survei tersebut ada sekitar 79,3% responden mengaku begitu puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka, yaitu selama 1 tahun menjabat di kota Solo. Kemudian, sebanyak 93,5% responden menyatakan Gibran begitu merakyat. Kepuasan masyarakat atas kinerja Gibran selama 1 tahun memimpin Solo bagi kami adalah merupakan kabar gembira. Itu artinya menjadi apresiasi positif warga Solo terhadap Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat Solo menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah figur seorang pemimpin yang bisa jadi akan mengalahkan kecermelangan bapaknya dan pantas untuk memimpin Indonesia ke depan. Memang, tampuk kepemimpinan di Indonesia harus lahir dari orang-orang yang pernah susah serta berjuang bersama-sama rakyat, sehingga apa yang menjadi kesulitan rakyat ke depannya bisa dipikirkan secara detail, baik fisik maupun solusi. Jangan mengharapkan Indonesia akan menjadi sejahtera bila tampuk kekuasaan di negeri ini akan dipegang oleh orang-orang yang sama sekali tidak pernah susah, apalagi akan dipimpin dengan orang-orang keturunan yang bukan asli pribumi, karena pasti jiwa nasionalismenya dalam diri orang keturunan pasti tidak ada setajam orang-orang pribumi. Memimpin sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia yang kita cintai ini tak bisa diambil dari orang-orang seperti itu, karena mereka setidaknya harus bisa memahami seluk-beluk dari berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga rakyat Indonesia akan ditinggikan dan bukan malah direndahkan. Dengan pembodohan, memang Gibran Rakabuming Raka adalah sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dia memiliki jiwa kerakyatan seperti bapaknya. Memang para pembenci Jokowi akan selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka selama menjabat wali kota Solo itu adalah pencitraan. Banyak yang menyaksikan keberadaan dirinya. Bahkan para pemuja-pemuja Demokrat selalu mengatakan bahwa itu adalah politik dinasti keluarga dan lain sebagainya. Ya, padahal yang jelas-jelas melakukan politik dinasti adalah junjungan mereka sendiri. Gibran memulai karir politiknya dengan bersih, terpilih Indonesia tanah air
Pimpinan Jaya